Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Muhammadan ila kafatin nas wa anzala ma'ahul kitab liyufarriqa bihi bainal haqqi wal batil wa bainal ma'rufi wal munkar wa hadana ila siratil mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fattahu ya alim, ya fattahu ya alim, ya fattahu ya alim. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada sikap yang paling baik dan mulia sebagai hamba Allah yang bertauhid. Cepat atau lambat kita pun akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ketakwaan selalu menyertai kita semua dimanapun, kapanpun, dan insya Allah dalam kondisi bagaimanapun. Salawat dan salam sejahtera semoga tetap tercurah limpah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada seluruh keluarganya dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang memang tidak bosan untuk terus-menerus mengikuti sunnahnya, bersolawat juga kepadanya, baik di dalam sholat kita maupun di luar sholat kita, pagi, siang, sore, dan malam, kita terus mengikuti sunnahnya dan bersolawat kepadanya. Sebagai bukti cinta kita kepada beliau, mudah-mudahan dengan amalan-amalan yang sering kita lakukan dan sholawat yang sering kita panjatkan, itu membuat Nabi SAW pun mencintai kita, sehingga di yaumil akhir nanti kita sama-sama berkumpul dengannya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak bosan-bosan kami selalu mengingatkan, marilah sama-sama kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang takwa adalah gelar bagi hamba Allah yang memang dia berhasil melawan hawa nafsunya sehingga kita bisa mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara hamba-hambaku adalah bukan siapa yang tua ataupun yang muda, bukan siapa yang kaya ataupun yang miskin, bukan siapa yang berbicara atau yang mendengar, tapi siapa di antara kita yang paling rajin, paling pandai, paling tekun mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa adalah gelar tertinggi bagi seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa adalah penilaian yang paling objektif. Allah tidak melihat siapa kita, apa derajat kita, apa posisi kita, pangkat dan jabatan kita, tidak. Siapapun kita, baik kaya ataupun miskin, berharta ataupun tidak, yang kulitnya putih atau kulitnya kurang putih, ya gitu ya. Ya. Itu tidak menjadi alasan. Siapapun kita, kita bisa meraih ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena ada sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang memang kulitnya kurang apa? Kurang putih. Siapa tuh? Gitu. Bilal kaya atau miskin? Bilal kaya atau miskin, Bapak Ibu? Miskin beliau. Tapi apa yang dibanggakan oleh Subhanahu wa taala karena kemiskinannya, itu karena kesolehan beliau tentunya.
Dan bila bisa membanggakan dirinya di hadapan orang-orang kaya, buat apa harta banyak, buat apa mobil mewah, rumah bertingkat, jabatan luar biasa. Aku, sendalku, kata Bilal, itu udah ada di surga. Sendalnya, yang apa itu disebutnya teh? Terompahnya. Terompah itu sendal seperti bakyat gitu ya. Nah, seperti itu. Ada di surga. Saya kemarin baru saja mendapatkan musibah. Bapak Ibu ya. Apa itu? Kehilangan sendal saya. Dari semua sendal yang saya punya, ini cerita ini. Enggak laporan, cerita. Tapi bukan di sini ya, nah, enggak di sini. Jadi kalau dicek CCTV di sini nggak akan ada karena nggak di sini, di masjid yang lain. Dari semua sendal yang saya punya, saya pilihlah yang paling bagus. Kita kan menghadap Allah pilih yang terbaik, betul nggak? Betul nggak? Ya, tapi kalau yang terbaik udah hilang, yang ada aja bawa di rumah kan. Ketika saya pilih itu yang terbaik, ya, saya bawalah sholat zuhur pada saat itu ya. Ramadan, baru hari kemarin hari kedua. Betul. Beres sholat zuhur, sendal saya kemana ini? Dicari ke kanan kiri nggak ada, ke jamaah yang lain nggak ada. Akhirnya lihat CCTV nggak ketahuan juga. Ya udah. Alhamdulillah. Apakah Pak Ustadz nyesel? Enggak, dikit mah ada. Ya, sebetulnya, nah itu dilatih ya, dilatih gitu ya, karena ya keikhlasan itu perlu latihan. Tidak mungkin. Nah ini kan kotak amal lewati. Ini mau dikelilingin nggak? Yuk kelilingin sekarang aja lah. Udah kelilingin? Oh iya. Kotak amal ini kan bisa kita isi. Bagi orang yang biasa mengisi 2.000, 5.000, jadi sangat ikhlas. Karena biasanya seperti itu. Coba sekali-kali Bapak Ibu isi yang tidak biasa. 50.000, 100.000, 300.000, atau 500.000. Sejuta aja sekali isi. Pasti bakal mengganjal. Dan setan itu tidak akan berpangku tangan. Ya kan? Karena tidak biasa. Ikhlas itu perlu latihan dan perlu dibiasakan. Begitu. Kalau kita ingin memberi yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya biasakanlah beri yang terbaik. Ya kan? Makanya ini pun menjadi latihan bagi saya. Setan memang luar biasa, saya akui, ya. Makanya kalau kita tidak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin pasti bakal kalah dengan godaan setan. Makanya kita senantiasa berdoa, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita berlindung kepada Allah dari godaan setan. Setiap berjamaah, ingat namanya karena sendal saya teh. Tuh godaan setan tuh. Lagi sholat teh, nanti biar sholat ayatnya sendal. Tuh Allah, setan. Manusiawi gitu ya. Ya kan? Tapi kan itu perlu latihan. Nanti lama-lama juga lupa. Ketika ngelihat sendal yang mirip, ingat lagi. Ya seperti itu. Itu latihan. Bagaimana cara mengolah hati. Dan ini sangat penting Bapak Ibu sekalian. Hah? Loh, kalau dibilang awis, lumayan. Makanya yang terbaik, tapi tidak menyesal gitu ya. Karena apa? Sendal yang terbaik yang saya punya, saya pakai untuk sholat, saya pakai untuk ke masjid. Makanya jangan berbangga-bangga memiliki barang mewah, gitu kan? Malulah ketika sendal kita, pakaian kita, motor kita, mobil kita tidak pernah terlihat diparkir di halaman masjid. Karena apa? Karena tidak dipakai untuk sholat berjamaah. Misalnya seperti itu. Bagaimana nanti kita menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan orang yang kaya masuk nerakanya, masuk surganya lama. Gitu. Kasihan orang kaya masuk nerakanya. Gitu. Karena dihisab seperti itu. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini penting ya. Penting kita mengelola hati kita supaya apa yang kita lakukan itu tidak sia-sia. Makanya di dalam Al-Qur'an sudah sering saya sampaikan ya. Di surah Al-Baqarah ini nih ya, di surah tentang puasa lah ya. Ini kita sampaikan. Semua kemarin sudah saya sampaikan. Kalau merasa bosan berarti ada penyakit di dalam hatinya. Etadoi. Nah, berarti ada naon? Ada penyakit. Kan ayat ini ge populer Bapak Ibu, satahun sakali populer nage. Ya wayahna we selama sebulan ayat tuh ieu deui wajar gitu ya. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya banyak di antara kita yang hafal, banyak. Tapi benarkah mengamalkannya gitu?
Benar tidak mengamalkannya. Sedangkan puasa yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala bukanlah puasa yang biasa, seperti puasa-puasa orang zaman dahulu. Memang secara zahir sama, tapi kan intinya, maknanya, khasiatnya itu berbeda dengan puasa kebanyakan. Karena di hadis Nabi SAW yang lain, Nabi mengancam banyak orang yang puasa tidak dapat apa-apa dari puasanya. Berarti kan puasa ini berbeda. Dan di hadis yang lain pun kata Nabi, orang yang berpuasa bakal diampuni dosa. Betul. Syaratnya 2. Apa syaratnya? 2. Iman dan ihtisab. Iman itu apa? Ya memang sebab kita berpuasa, Allah memanggil, ya ayyuhalladzina amanu, yang merasa beriman, nih dengarkan panggilanku, kata Allah. Kutiba alaikum siyam, saum nu iman. Matat man soma ramadhana imana. Orang yang berpuasa karena imannya sejalan dengan firman Allah, karena memang Allah hanya memanggil orang-orang yang beriman. Sebab kita berpuasa memang iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin dipuji tetangga. Ada begitu yang gini, yang seperti ini, yang seperti itu ada di sini? Ada puasa karena ingin dipuji tetangga? Ada. Istighfarlah wahai manusia. Puasa ingin dipuji tetangga, kumaha? Hadirnya kita di sini juga Bapak Ibu, kan motivasinya beda-beda. Ada yang ditanya, bapak-bapak kenapa hadir subuh? Sekarang subuh keberapa nih teh? Keempat ya? Iya betul ya? Hah? Nah beda-beda kieu teh saum teh. Ya, ada yang duluan, mungkin ada yang duluan, ada yang belakangan. Enggak apa-apa, beda sedikit lah. Enggak apa-apa, beda sehari enggak jadi masalah. Tenang saja gitu ya. Toleransi, dan semua orang punya perhitungan masing. Tinggal jawab aja nanti di hadapan Allah, kenapa puasa hari Minggu? Bisa. Karena ini puasa Senin, iya tenang saja, santai, jangan memperbesar perbedaan, biasa saja. Makan bareng juga menunya beda-beda, sudah karena aneh-aneh, ya kan? Bapak Ibu, kenapa hadir di masjid subuh yang keempat ya atau kelima lah di Masjid Al-Manaf? Ada yang jawabnya mumpung Ramadan, Pak Ustaz. Pahala berlipat ganda, kalau kata orang Malaysia mau berganda-ganda, nah gitu. Ya kan? Jangankan hal-hal yang wajib, yang sunnah saja, ketika kita tinggalkan itu kita bisa gelisah. Itu Ramadan. Betul nggak? Yang tadinya tarak qobliyah ba'diyah, sekarang qobliyah ba'diyah tuh. Entah oke, astagfirullah. Kumaha ieu teh. Yang tadinya tarak qobliyah ba'diyah. Nu tadinya tarak duha. Nu tadinya tarak witir meskipun pas tarawih. Nu tadinya tarak salat tahajud, jadi tahajud. Tahajud. Ya. Ini adalah magnet gitu ya, keistimewaan bulan Ramadan. Jangankan yang wajib, yang sunnah saja gelisah kalau kita tinggalkan. Tapi banyak di antara kita yang salah paham. Setelah sholat Isya, banyak di antara kita yang memilih ngobrol. Memilih apa? Ngobrol. Kalau baca Quran ya lumayan. Tapi di sholat Isya itu banyak yang ngobrol. Sambil ngobrol itu dalam rangka apa? Nunggu ceramah atau nunggu tarawih. Dia tidak paham derajat ba'diyah Isya itu jauh lebih tinggi daripada tarawih itu sendiri. Baru tahu. Alhamdulillah. Untung hadir di dia. Untung ya. Sholat sunnah yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah itu adalah sholat sunnah yang dikukuhkan, sholat sunnah yang sifatnya muakkad, ditekankan, yakni qabliyah ba'diyah yang sering kita sebut dengan rawatib. Itu jangan salah paham. Harusnya ba'diyah dulu, tapi jangan seperti ini. Karena ba'diyah lebih utama dari tarawih, ba'diyah habis itu pulang nyantai oge atuh. Kan mau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan di hadis yang lainnya man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min salat malamnya tidak ibadah saum Bapak Ibu siang dan malam
Siangnya disebut siang, malamnya disebut qiyam. Dan itu sepaket full 24 jam. Tidak ada paket hemat, nggak ada. Paketnya full 24 jam. Kalau ingin diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, siang harinya saum, puasa. Kalau malamnya juga ingin diampuni, qiyam, salat malam, tarawih atau istilah nama kalau Ramadan. Dan sholat tarawih memang nggak ada di luar bulan Ramadan, Bapak Ibu. Itu kan. Kembali lagi, ya. Motivasinya berbeda-beda. Ada yang hadir di masjid ini, kenapa hadir di Masjid Al-Manan? Imamnya Ustaz Mahfud. Contoh. Ada nggak yang begitu? Jujur. Aku. Soalnya ada beberapa wajah yang baru lihat gitu. Nah, udah lama tidak terlihat, baru lihat kembali. Kamana wae mang gitu. Kamana wae. Nah, begitu. Ya kan? Ada yang seperti itu. Ada lagi. Kenapa Bapak sholat subuh di Al-Manan? Ustaz daripada di rumah nganggur. Mending isi waktu luang berjamaah di masjid. Ada lagi, gini Bapak sholat berjamaah di Al-Manan, sholat tarawih di Al-Manan. Ustaz daripada di rumah wae dicarikan ku istri. Daripada dimarahin sama istri, mending masjid. Jadi motivasinya berbeda-beda setiap orang. Dan itulah yang akan kita dapatkan. Kan populer hadisnya dari Nabi SAW yang semalam saya sampaikan di Al-Islah. Innamal a'malu binniyat. Semuanya tergantung niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Bapak bakal dapat apa yang Bapak niatkan. Kalau niatnya hanya mengisi waktu luang, itu yang kita dapatkan. Kalau niatnya hanya ingin mendengarkan ceramah, ya itu yang kita dapatkan. Alhamdulillah, karena ia menuntut ilmu wajib hukumnya. Kalau niatnya untuk mendapatkan pujian orang-orang karena ingin ya dinilai solehah, dinilai rajin dan lain sebagainya, itulah yang bakal kita dapatkan. Rugi nggak? Rugi. Bukankah kita semua milik Allah? Makanya kan ada istilah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita itu milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Gitu. Kemudian yang kita lakukan bukan untuk Allah. Sadar Bapak Ibu. Sadar. Bangun. Betul ini. PDW abdi luhur. Padahal itu dari segi usia mah abdi teh rada handap panggilna ditu nya. Wayahna we, kan gitu. Wayahna wae deh. Sebetulnya saya duduk di sini teh Bapak Ibu nggak bangga. Ustadznya, enaknya jadi Pak Ustadz mah dihormati banyak orang. Nah, begitu. Godaannya dia besar tuh Bapak Ibu. Wah, mau salah sedikit teh malu. Karena apa? Takut, bukan takut karena Allah, takut dilihat jamaah. Tuh, enaknya jadi Pak Ustadz mah, wah luar biasa, dihormat luar biasa, ilmunya banyak. Nih Bapak Ibu, dan saya tidak bangga sedikit pun. Bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi untuk bangga terhadap diri sendiri tidak. Karena apa? Karena memang Bapak Ibu hormat kepada saya. Kalau kata Agim, alhamdulillah. Kalau kata Agim, kenapa bisa hormat kepada saya? Karena memang Allah tutup aib saya di hadapan Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu menghormati saya. Saya pun sama, berkenan mengisi Bapak Ibu karena memang aib Bapak Ibu ditutup. Itu saya humpul. Ya, kudu saimbang atau ada ya, kudu saimbang. Gitu. Sebetulnya ya Bapak Ibu kan dalam hati ingin mencari ilmu. Dalam hati itu ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sering ikut tahsin. Sebetulnya dalam hati itu cinta kepada Quran. Betul nggak? Dalam hati itu sebetulnya ingin mengamalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebetulnya seperti itu. Tapi karena istilahnya memakai ya kemampuan sendiri itu sulit atau susah gitu kan, sehingga Bapak Ibu memanfaatkan saya, betul nggak, untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mencari ilmu, untuk bisa membaca Al-Quran. Jadi Bapak Ibu sebetulnya memanfaatkan saya. Jadi saya ini statusnya korban sebetulnya.
Betul nggak? Betul nggak? Ini maksudnya ini adalah latihan ya. Maksudnya dari sudut pandang para ulama supaya orang-orang yang dianggap berilmu, orang-orang yang dianggap ulama, yang dianggap ustadz atau guru, dia tidak sedikit pun ada celah untuk membanggakan dirinya. Nggak ada sebetulnya. Ini kan dari sudut pandang aja. Menurut pandang saya. Kalau Bapak Ibu ya mau semua kembali ke niat masing-masing. Sudut pandang saya kan sebetulnya Bapak Ibu sangat mencintai Rasul. Bapak Ibu sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala, ingin belajar firman Allah, ingin belajar ilmu-ilmu Rasulullah. Cuman sendiri nggak bisa. Jadi memanfaatkan saya. Loh saya bagaimana bisa riya, bisa ujub, bisa takabur? Loh, posisi saya kan korban. Apa yang mau dibanggakan korban? Betul nggak? Betul. Nah seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kita itu bisa melatih hati kita, bisa melatih niat kita. Semua kemungkinan itu bisa saja terjadi. Atau sodako saja misalnya, ada yang sodako, kenapa kotaknya belum dikeliling? Oh udah, kapan kelilingnya? Iya udah, nah kotaknya tuh. Ketika orang yang sodakonya kelihatan, apakah disebut ria? Enggak juga. Yang sodakonya ditutup, apakah itu pasti ikhlas? Pasti ikhlas? Enggak juga. Siapa tahu ditutup karena malu nggak 2.000. Contoh ya mah, siapa tahu kan itu. Dari orang beda-beda kan. Sekali lagi kita akan mendapatkan apa yang kita niatkan kan begitu. Ya kan? Ayo terang-terang aku 50.000 warna biru, terang-terang kan begitu. Dan semua akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Tapi kan di dalam Al-Quran sirra wa alaniyah yang namanya sedekah itu sembunyi-sembunyi silahkan untuk melatih hati kita supaya terjaga. Boleh. Terang-terangan pun tidak apa-apa untuk memberikan contoh orang yang memang jarang sedekah. Di kanan kita tetara sedekah, bumah daripada sedekah, kuret mereka jahe mereka yang pedit. Di kanan teh lewat lah kotak teh, masukin tuh, kesek-kesek di depan rupanya, depan mukanya, 50.000 masukin. Ya. Tujuannya apa itu? Untuk memberikan pelajaran, bukan untuk ria sedikit pun. Makanya biasa saja, jangan sering mengomentari amalan orang lain. Apa itu? Amalan sendiri aja belum belum beres. Udah komentari amalan orang lain, udah sendiri aja. Lana a'maluna walakum a'malukum, udah masing-masing saja. Kalau melihat kemunkaran, ya kita rubah sebisa yang kita mampu. Wan ra'a minkum munkaran, kata Nabi, falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbi, wa huwa ad'aful iman. Kalau melihat kesalahan, rubahnya dengan kekuasaan. Berarti kalau kekuasaan, kalau di rumah tangga, seorang imam rumah tangga, yaitu kepala rumah tangga, bapak, bisa merubah kemaksiatan yang ada di rumah dengan kuasa. Bisa bikin aturan. Sebelum maghrib, TV mati. Udah, selesai. Enak. Makanya enaknya jadi pemimpin. Ya, enaknya jadi pemimpin. Kalau tidak mampu, fabilisani. Pakai ucapan kata-kata. Wayahna di masjid mah atuh ya, wayahna Ramadan mah kata-kata teh juga puasa. Khawatir Bapak Ibu tadi kita masuk ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang puasa tapi tidak mendapat pahala, hanya lapar dan dahaga. Karena apa? Kita hanya puasa zahir. Lapar kita tahan, haus kita tahan. Tapi tangan nih, aduh, tidak diam untuk membicarakan orang lain nih tangan. Bisa nggak tangan membicarakan orang lain? Bisa nggak? Bisa nggak? Nah. Imah rapat, Bapak Ibu zaman ayah nama canggih. Bibir rapat. Katakan dalam surat Yasin kan, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna. Padahal itu di situ kayak kan ayeuna udah terjadi. Wow. Jadi mulut dikunci, tangan berbicara. Tangan jadi ngobrolkan orang lain teh diam. Hari wajah mah di depan dia gitu kan. Jeng di WA jeng lihat ibu eta tah. Kerudung jeung bukan anak teh nyambung. Gitu.
Berarti kan itu tidak berpuasa. Apanya yang tidak puasa? Tangannya. Tuh, tidak berpuasa. Ini gitu. Lagi sholat pun tadi subuh barusan. Saya bacaannya rada panjang. Iya kan? Sholat deh. Imam teh banyak panjang tuh baca. Lagi sholat ngobrolin imam. Allahu Akbar. Imam digibah lagi sholat. Tuh pinternya setan. Yang salah siapa? Setan. Setan deh. Ya saya untung biasa aja. Selama jadi korban untung aja kan. Kan tadi posisi saya sebagai korban. Jadi saya tuh dimanfaatkan Bapak Ibu. Bapak Ibu memanfaatkan saya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi saya tuh korban. Sebetulnya mah. Jadi apa yang mau dibanggakan? Oh, jadi korban. Ya kan? Tadi sampai mana tuh? Nah, begitu. Jadi cuma apa namanya? Padahal setan itu di bulan Ramadan dibelenggu kan begitu ya? Dibelenggu ya. Apakah diborgol secara nyata Pak Ustadz? Nah, ini para ulama berbeda pendapat. Sudah saya sampaikan juga kemarin. Kan sifatnya manusia mah apa namanya? Lupa, ya kan? Jadi wajah mah diingat. Kita sudah tahu sehari semalam sholat berapa kali? Berapa kali? 5 kali. Ya muadzin mengingatkan 5 kali juga. Tiap sholat teh. Contoh, ya kan? Ada yang menjawab dengan kalimat selain Allahu Akbar. Ada nggak? Udah ingat muadzin, hayu diingetan. Enggak begitu. Pasti dijawab Allahu Akbar. Gitu. Karena sifat manusia seperti itu. Harus selalu diingatkan. Gitu. Setan itu bukankah dibelenggu ya Pak Ustadz kalau Ramadan? Ya itu kan maknanya secara dohir sebagian ulama memang betul-betul setan dibelenggu. Tapi setiap diri manusia itu punya hawa nafsu. Makanya menjaga hawa nafsu itu salah satu hikmah dari puasa. Dengan nafsunya lah dia tetap berbuat dosa. Jadi jangan dikit-dikit nyalahin setan atau batu karunya. Udah pasti masuk neraka setan mah ayo disalahkeun. Setan itu sudah pasti masuk dan tidak akan membisikkan kita kecuali keburukan. Karena memang dia misinya cuma satu. Menyesatkan anak cucu Adam. Cari teman sebanyak-banyaknya. Dan orang yang tidak terhasut oleh setan yang memang dekat kepada Allah. Setan itu tidak kenal baik. Sedangkan malaikat itu tidak kenal salah. Nah kita nih tengah-tengah. Kita nih. Jadi kita sebutnya makhluk remang-remang gitu. Nggak jelas gitu ya. Kita masuknya kadang-kadang cenderung ke setan, kadang-kadang tutup tingkah lakunya. Seperti bukan saya nyebut ya. Atau kadang kita lagi mulia atau sedang beramal soleh seperti malaikat. Ini kita remeng-remeng. Ketika kita tidak bisa melawan godaan setan dan mengikuti hawa nafsu kita akan lebih hina daripada setan itu sendiri. Naudzubillah. Tapi ketika kita bisa melawan hawa nafsu kita bisa beramal soleh, kita bisa menangkis godaan setan itu dengan pertolongan Allah tentunya, kita akan bisa lebih mulia daripada malaikat. Milih yang mana, Bapak Ibu? Milih yang mana? Mulia seperti salah satu caranya gampang. Ya, caranya gampang. Pengen mulia seperti malaikat mah baca Quran. Di sini ada yang baca Quran? Banyak? Alhamdulillah. Pak Ustadz mah dilihat dari Pak Ustadz mah baca Quran. Contoh misalnya, Pak Ustadz baca Quran. Bagi seorang pengajar mah, ya justru itu utama ngajar daripada baca Quran. Betul nggak? Ketika saya baca Quran, saya akan hanya memberi manfaat untuk diri saya sendiri. Udah. Kalau ada yang dengar, ya alhamdulillah. Dengar satu orang, ya manfaatnya itu 2 orang. Saya dan 1 orang tuh yang dengar. Tapi ketika saya ngajar 10 orang, 20 orang, 30 orang, itu yang langsung memberi manfaat kepada 30 orang. Itu lebih utama. Makanya beramal itu tidak hanya sekedar mengejar kuantitas, tapi kejarlah kualitas. Kita harus tahu mana amalan-amalan yang prioritas. Iklannya.
Nah, kita harus tahu amalan-amalan seperti itu. Jangan sampai kita mengambil ikan teri, meninggalkan ping-ping ayam gitu. Jangan sampai kita meninggalkan rendang dan memilih lengkuas. Ini mah apa sindiran ya, nyindir ya mah buat ibu-ibu yang suka bikin rendang. Lain kali potongan lengkuasnya jangan disamain dengan daging. Kalau daging itu potongannya jajar genjang. Daging itu kan jajar genjangnya. Betul ya? Atau persegi panjang lah kan gitu. Lengkuas itu oval atau potongan teh atau segitiga gitu. Disamakan pisan. Wah, iya. Dapat tilu orang semuanya lengkuas. Allahu Akbar. Mau ngambil lagi malu. Enggak ngambil deda. Sanggup hungkul jeung bumbu. Aduh. Nah begitu. Ya ini sindiran buat ibu-ibu. Nih, ya Bapak mungkin di sini banyak yang jadi korban ya dari ibu-ibu. Ini udah ilmu baru. Jadi mudah-mudahan setelah ini Bapak Ibu tidak jadi korban lagi. Mudah-mudahan gitu ya. Nah, Ibu, ini sindiran asli ya, Mas. Asli. Nah, gitu. Dai suami Bapak Ibu, suami Ibu pasti soleh. Tidak mungkin apa? Apa? Tidak mungkin soleh. Suami Ibu kan pasti soleh. Ya karena aktif di masjid, rutin sholat berjamaah. Ya tidak mungkin apa namanya protes lah. Ya makan aja suami soleh. Karena apa? Ketika protes mustahil menang. Jadi lebih baik sami'na wa ata'na, siap makan aja habis itu beres gitu kan. Kan Bapak Ibu mah kalau Bapak-bapak mah itu prinsipnya. Daripada rame mending udah. Bagus nggak? Bagus, Pak. Karena itu pertahanan terkuat kita. Kalau kita serang, kita nggak akan menang. Ya kan? Sahabat Rasul aja, bukan sahabat Rasul aja dimarahin sama bininya. Sahabat Nabi juga sama. Ya kan? Jadi orang-orang sukses itu rata-rata dimarahin istrinya di rumah. Jadi kalau di sini ada yang merasa belum pernah dimarahin istri, mah itu diragukan kesuksesannya. Begitu ya. Karena emang tabiatnya seperti itu. Ya, tapi enggak, ibu enggak. Itu ibu yang di luar. Jauh. Gitu ya. Kalau kita ingin derajat kita seperti malaikat, ya kita tinggal baca Al-Qur'an. Apa kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Apa tuh? Aditya saya lupa lah, Bapak Ibu lah. Barang siapa yang membaca Quran lah gitu ya, dia al-mahir, dia mahir di Quran. Dia kan akan setara dengan para malaikat. Tapi kalau baca Qurannya ya tata'ata wa huwa alaihi syaq, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dia terbata-bata, ada kesulitan di situ. Lahu ajran, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Baginya 2 pahala. Tapi kalau kita lancar, mahir, maka ini wajib ya. Ini tahsin ya, kudu rada rame ya, kan kalau subuh rame ya. Sekarang tahsin jadi bingung waktunya Bapak Ibunya. Habis tarawih takut kemalaman. Habis subuh ada kajian subuh. Habis duhur masih di kantor. Waktu duha lagi enak-enaknya tidur. Ya, habis asar persiapan takjil. Iya, ya, mudah-mudahan Allah mengampuni kita. Ya, karena kita sibuk mencari-cari alasan yang enggak apa-apa. Tenang saya. Selama alasannya baik ya jadi masalah. Kenapa enggak tahsin hari Ramadan mah? Takjil ya Allah. Kan cakep. Kan gitu ya. Kenapa tidak tahsin? Habis tarawih ya Allah gitu. Takut sahur kesiangan. Alhamdulillah cakep. Gitu ya. Yang penting mah apapun yang kita lakukan Bapak Ibu, persiapkanlah alasan terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka baca Quran. Kalau ingin seperti malaikat. Tapi kembali lagi tadi ya, ini jadi kejauhan. Kembali lagi, kenapa di bulan Ramadan itu setan-setan seandainya memang betul-betul dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala, pintu-pintu neraka itu ditutup. Pintu neraka ada berapa? Ada berapa? 7. Wow, 7 pintu neraka itu. Dan semuanya ditutup. Kalau pintu surga ada berapa? Ada 8. Wih, Pak Ji, terang Pak Ji. Alhamdulillah. 8, ya kan? Dan 8 itu Bapak Ibu ternyata pintu-pintunya semuanya itu amal soleh. Pintu-pintunya tuh dibuka lebar-lebar. Dalam artian zahir memang pintu surga dibuka. Dalam artian kiasnya sebetulnya memang di bulan Ramadan ini ketika pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, maknanya kita itu sangat mudah untuk beramal soleh. Kan pintu surga itu 8 amal soleh, ya kan? Ada pintu khusus buat yang berpuasa namanya apa? Apa namanya? Rehan.
Nah, Rehan, Ar-Rayyah, ya kan? Itu pintu, ya kan? Ada pintu sholat, ada pintu sodako, ada jihad, ada semuanya itu pintu-pintu kebaikan. Makanya di dalam Al-Quran kan ada istilah fastabiqul khairat. Apa fastabiqul khairat? Berlomba-lomba dalam kebaikan. Di ayat sebelumnya kan walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Setiap orang itu punya kecenderungan beramal soleh masing-masing. Makanya biarin aja. Jangan suka dikomentarin. Ada yang di antara kita senangnya tes sodako, biarin, itu pintu surga dia dari sodako, nggak apa-apa. Ada yang senang di antara kita puasa, itu pintu surganya berpuasa. Teman puasa we hayu tar sodako. Astagfirullah. Aduh, tuh Bapak ya kita mana dikomentarin. Pokoknya mas soleh dikomentarin, salah dikoment. Tapi jangan terganggu Bapak Ibu dan niat kita bukan karena orang lain, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap orang tuh punya kecenderungan. Ada yang sukanya baca Quran, hatam setiap minggu misalnya. Hatam. Ya nggak apa-apa, udah itu aja amal solehnya. Itu yang akan mengantarkan dia masuk ke dalam surga. Yang penting ketika kita beramal soleh itu, ingat ya, amalan-amalan yang fardu, yang wajib, yang memang itu ditekankan dan tidak boleh ditinggalkan, itu jangan sampai terlewat. Ayo ibu baca Quran tuh, wah seharian baca Quran, masak itu, nyetrika itu, misalnya contoh ya, contoh ibu jangan marah tuh, contoh itu di dia ya, masak itu segala itu, orang rumah kelaparan, makan, ibu sibuk baca Quran, ya kan? Sibuk baca Quran, apakah baca Qurannya berpahala? Ustaz, berpahala, tapi kezalimannya lebih besar. Sehingga pahala itu diadu dengan kezolimannya, kalah pahalanya. Karena pahala itu diri kita sendiri, zolimnya kepada orang lain. Sedangkan baca Quran itu, hukumnya sunnah sebetulnya, Pak. Ya kan? Hukumnya sunnah baca Quran itu. Tapi makin banyak baca, ya kita bakal mendapatkan syafaat nanti oleh Al-Quran gitu di hari kiamat. Tapi zolim kepada orang lain, itu hukumnya haram. Harus ditinggalkan, Bapak Ibu. Jangan kita mengambil kesunahan, kemudian kita tidak sadar sedang melakukan kezoliman di saat yang sama. Kan itu mah ibaratnya kita mengambil 50.000 dan kita kehilangan 100.000. Gitu. Untung apa rugi? Untung apa rugi? Rugi. Jangan sampai seperti itu. Ya, Bapak Ibu ya. Ya, paham ini? Waduh, bentar lagi nih ya. Bentar lagi. Nah, seperti itu. Kata Nabi SAW, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Baca Quran. Quran itu bakal memberi manfaat. Ini saya kasih tahu. Ini sering saya sampaikan mungkin pas taksin. Quran taksin teh orangnya saya kenal, yang enggak kelihatan pas taksin dengerin. Kenapa tuh Pak Ustaz? Ayo namanya dulu mah perasaan surat tarawih ngumpulnya. Dulu waktu kecil ada enggak tarawih dengan ceramah? Ada enggak? Ini sholat aja ya? Betul nggak? Zaman saya dulu kecil. Kalau saya kecil berarti Bapak Ibu udah besar. Kan saya masih muda. Saya masih muda tuh Bapak Ibu. Ya kan? Baru kepala 3. Nah begitu ya. Dulu waktu saya kecil, tarawih itu ya sholat aja. Tapi sekarang kenapa sangat populer istilah ceramah tarawih atau kultum tarawih, kajian subuh, ceramah subuh. Karena apa? Karena orang sekarang kan sangat sulit untuk melakukan mendapatkan kajian rutin. Baik dengan kesibukannya ketika kerja ataupun sekolah ataupun kesibukan lain. Kalau dulu kan rutin, setiap maghrib pasti kita tuh ngaji. Pasti ngaji. Bapak-bapak pun sama, pasti ada kajian yang minimal seminggu sekali ada. Makanya kan mengumpulkan orang itu zaman sekarang tidak semudah apa itu kebaikan, gitu ya. Tidak semudah zaman dulu, makanya ngumpul kita doktrin. Gitu. Ngumpul. Makanya dikit-dikit ceramah. Ada ceramah juga nggak banyak, dikit. Makanya ini sebetulnya kelamaan. Sebetulnya gitu ya. Gitu ya, sebetulnya kelamaan. Karena kan sekarang itu kondisi Bapak Ibu perut sedang penuh. Ketika perut ini penuh, dia akan menyerang ke mata.
Jadi ketika Pak Ustadz menyampaikan, oh iya, oh jadi nggak apa-apa gitu ya, marah-marah bulan Ramadan. Nah, salah tangkap, salah tangkap. Itu makanya sekarang banyak kajian seperti itu ya. Nah, aduh tadi mana tadinya? Lupa. Tadi apa tadi ya? Ada ingat? Hah? Iya kebaikan, gitu ya. Ceramah gitu. Makanya sekarang banyak yang disampaikan ceramah-ceramah karena sulit untuk mengumpulkan orang kebanyakan. Begitu. Apalagi dalam kebaikan. Makanya Bapak Ibu yang hadir di sini bersyukurlah gitu ya. Kita bisa dekat dan tinggal di masjid yang alhamdulillah hidup gitu. Baik yang di sini maupun yang dekat rumah masing-masing hadiri gitu. Apalagi ada ngaji Qur'annya, tahsin. Bapak Ibu, nih bulan Ramadan tuh bulan Quran dan membenarkan bacaan Quran kita hukumnya wajib. Tahu wajib? Ayo wajib mah berarti sama semua ibadah yang sifatnya wajib itu derajatnya sama. Oh ya, baca Quran dengan benar itu hukumnya wajib kan? Ya, dia hukumnya fardhu ain. Baca Quran dengan benar itu hukumnya fardhu ain. Sama seperti sholat 5 waktu, itu sama. Oh, udah lebih wajib sholat. Enggak bisa, sama. Khususnya surat Al-Fatihah. Karena memang dia wajib dalam sholat kita. Begitu ya. Makanya ketika ditanya, berdosa enggak Pak Ustaz? Saya baca Quran udah masih salah. Tapi dia pengen baca Quran. Ditanya lagi jawabannya. Bapak Ibu belajar atau tidak? Kalau belajar, kesalahan itu tidak akan berdosa. Tetap dapat 2 pahala, kata Nabi SAW. Tapi kalau tidak belajar, itulah yang bikin dosa. Karena tidak belajar. Udah tahu nggak bisa, kenapa tuh nggak belajar? Begitu. Sedangkan Al-Quran ini kata Nabi, ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi, dia bakal memberi syafaat. Kalau Nabi SAW, Bapak Ibu, itu akan memberi syafaat nanti ketika kita sudah di akhirat. Tuh, di detik-detik, pokoknya udah ada masyar tuh, udah orang banyak yang putus asa, udah macam-macam. Bahkan orang udah yang sampai udah di neraka juga itu masih bisa mendapat syafaat Nabi SAW. Tapi Al-Quran, nih Al-Quran nih, ya, itu sebelum di akhirat, masih di alam kubur itu sudah bisa memberi syafaat. Itu Al-Quran. Masih di alam kubur, belum di akhirat, belum. Masih di alam kubur sudah bisa memberikan syafaat. Syafaat itu kan seperti apa? Dia seperti kartu as gitu. Dia seperti apa kalau kita tuh? Cahaya di tengah kegelapan. Wah, betul-betul kita butuhkan. Itu Al-Quran. Makanya Ramadan di bulan Quran, sok baca Quran yang banyak. Ya jangan banyak-banyak nih ya. Sebulan ya apa 5 kali 6 kali hatam atau sebulan. Mandiri, jangan grup. Atau nggak boleh baca Quran grup, Ustaz? Boleh, sangat boleh. Ada baca Quran yang grup, sok hatamnya juga banyak. Aja baca Quran yang yang mandiri gitu. Sehingga Quran itu secara full memang kita baca dari awal sampai akhir begitu. Supaya nanti memberi syafaatnya full kepada kita semua. Bapak Ibu ya, bisa dipahami ini? Insya. Ya karena tadi sampai jam 5:50 ya. Jam 5:51. Mungkin sampai sini dulu ya. Yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu juga mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yang tadi secara tidak langsung telah memanfaatkan saya. Ya, karena memang sebetulnya kan yang menuntut ilmu siapa? Yang wajibnya kan Bapak Ibu. Oke. Karena memang susah dan sulit. Jadi memanfaatkan saya. Jadi saya kondisinya sebagai korban ini ya. Jadi ya mudah-mudahan Allah menjaga kita semua dengan dan mengampuni semua dosa-dosa kita tentunya. Dan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita khususnya di bulan Ramadan ini. Puasa kita mudah-mudahan diterima oleh Allah dan bisa menjadi sebab diampuni dosa-dosa kita. Qiyam kita di malam hari pun mudah-mudahan diterima oleh Allah dan menjadi sebab diampuni dosa-dosa kita. Semua amal soleh khususnya ya, baca Quran, sedekah dan lain sebagainya. Jangan lupa ibadah puasa itu tidak hanya sekedar ibadah zahir, tapi di dalam hati kita pun itu harus senantiasa berpuasa. Karena apa? Karena Allah alimum bidatis sudur. Allah itu sangat mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Kita mungkin mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena kita pintar menyembunyikan aib kita.
karena kita pintar menyembunyikan kesalahan kita. Tapi boleh jadi di hadapan Allah justru kita itu begitu hina karena hati kita tidak pernah benar-benar bersih, karena hati kita selalu memfitnah orang lain, karena hati kita selalu menggibah, berbohong bisa segala macam, ya, selalu benci kepada orang lain, naudzubillah, ya, sehingga amal yang sudah kita bangga-banggakan itu akan hangus, lenyap tanpa sisa karena buruknya hati kita. Naudzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua Bapak Ibu ya, baik dari penyakit zahir batin ya. Mudah-mudahan apa yang menjadi kesalahan kita atau kepedihan kita itu menjadi salah satu penghapus dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebih maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.